Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jafri Yusuf dari kelas jaringan komputer A dengan NIM 240411100183. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 3 jaringan komputer, yaitu membangun jaringan switch dan router. Dengan topologi, yaitu PCA terhubung ke switch, lalu switch terhubung ke router, dan router terhubung ke PCB. Dengan tabel pengalamatan yang berisi nama device, interface, IP address, prefix, dan default gateway. Dengan latihan pertama, yaitu men-setup topologi dan inisiasi perangkat. Latihan kedua, mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas. Latihan ketiga, menampilkan informasi perangkat. Kebutuhan perangkat yaitu satu buah router dengan tipe 4221 atau pada Cisco yaitu 4331, lalu satu buah switch dengan tipe 2960 dan dua buah PC, lalu kabel konsol untuk mengkonfigurasikan perangkat Cisco iOS via port konsol dan kabel Ethernet seperti yang diperlihatkan dalam topologi. Latihan pertama, setup topologi dan inisiasi perangkat. Langkah pertama, kabelkan jaringan mengikuti topologi. Sambungkan perangkat-perangkat dan nyalakan power on. Lalu sini network device, pilih yang 4331. Lalu ke switch, pilih yang 2960. Lalu pilih DN device, yaitu dua buah PC. Lalu sambungkan dengan kabel Ethernet menggunakan kabel strike, yaitu dari PC A, dari PC pertama ke switch ke port 06, dan dari switch ke router, yaitu dari port 05 pada router itu pada port gigabit Ethernet 001, dan dari router yaitu dari port G000 atau gigabit Ethernet 000 ke PC kedua. Sudah, dan perangkat otomatis menyala. Langkah kedua, inisiasi dan reload router dan switch. Jika konfigurasi sebelumnya telah disimpan pada router dan switch, inisiasi dan reload perangkat ini agar kembali ke konfigurasi default. Atau kita reload terlebih dahulu. Masuk. Oh ya, oke. Kita sambungkan dulu kabel konsolnya dari PC A ke switch melalui port konsol, lalu PCB melalui port RS232 ke port konsol pada router. Lalu kita hapus ini atau konsol di sini RS232 ke konsol. Lalu kita akses konsolnya, konsol dari router melalui PCB ke desktop, lalu ke terminal. Kita pilih OK di sini. Lalu kita pilih no agar kita mengkonfigurasi secara manual. Lalu masuk ke mode privilege, enable. Ini erase startup config untuk menghapus konfigurasi sebelumnya jika ada. Lalu kita reload. Sambil kita konfigurasi yang PCA, konfigurasi switch melalui PCA, lalu ke desktop, lalu pilih terminal, lalu pilih OK di sini, dan enter saja. Lalu melakukan sama itu, masuk ke mode privilege dan pilih dan tekan perintah erase start config untuk menghapus konfigurasi sebelumnya. Oke, dan pilih reload, lalu tekan reload. Di sini pilih no agar kita bisa mengkonfigurasi secara manual. Konfigurasikan IP address pada PCA juga PCB, lalu lakukan ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Copy paste saja. Default gateway-nya
Kan di sini. Lalu untuk IPv6 ya dan default gateway-nya juga. Enter di tabelnya salin untuk default gateway-nya berbeda. Untuk IPv6-nya hapus. Bagian 4-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. 4 untuk default gateway-nya tidak di sini. Oke. Setelah kita konfigurasi, kita lakukan ping dari PC A ke PC B. Command prompt ping, tekan IP address dari PC B 03 harusnya tidak berhasil. Oke. Kenapa tidak berhasil? Itu menjawab pertanyaan nomor 2. Mengapa ping ini tidak berhasil? Karena ping tidak berhasil karena router belum dikonfigurasi untuk meneruskan paket antar jaringan. Hal ini terjadi karena interface pada router belum diberi alamat IP dan masih dalam keadaan administratively down, sehingga router belum mengetahui arah atau routingnya, jalurnya, tujuan paketnya, dan belum dapat melakukan proses routing tersebut. Dan selanjutnya, kita konfigurasi routernya melalui PCB, masuk ke terminal, lalu pilih OK. Ini sudah masuk ke konsolnya. Buka konsol dari router dan aktifkan mode privilege. Aktifkan mode privilege-nya, enable. Lalu masuk ke mode konfigurasi. Konfigur terminal. Sudah. Berikan nama hostname, router R1, dan matikan DNS lookup. Caranya itu no IP domain lookup. Yaitu tujuannya itu agar router tidak menerjemahkan perintah yang dimasukkan, karena perintah tersebut akan dianggap sebagai host nantinya. Lalu berikan password privilege. Caranya itu enable secret class. Oke, ini untuk memberikan password untuk saat masuk ke mode privilege. Lalu berikan Cisco sebagai password konsol dan berikan login. Untuk masuk ke konfigurasinya itu ketika line console 0 karena portnya itu hanya ada satu, jadinya 0 port ke 1 atau 0. Lalu line console enter, lalu ketikkan passwordnya apa? Cisco. Lalu aktifkan dengan mengetikkan perintah login dan exit, keluar dari konfigurasi line console-nya. Lalu password PTY-nya yaitu akses jaringannya, PTY dari port ke 1 sampai ke 5. Jadi port 1 itu 0, dilambangkan dengan 0, lalu port kelima itu dilambangkan dengan 4 karena device routernya itu memiliki 5 port PTY. Oke, kita atur passwordnya sama Cisco. Lalu login untuk mengaktifkan passwordnya dan exit. Untuk lakukan enkripsi terhadap password plain text, kita lakukan enkripsinya, yaitu service password encryption. Buatlah satu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses. Ketikkan banner MOTD sebagai peringatan untuk yang mengakses router. Banner MOTD yaitu diawali dengan tanda pagar. Nah itu
Ketikkan pesannya apa? Dilarang mengakses tanpa izin. Enter. Selanjutnya, yaitu lakukan konfigurasi pada interface di router. Caranya, konfigurasikan 0.0, lalu beri deskripsi. Deskripsinya apa? Terhubung ke PCB. Dulu IP address-nya, atau sesuai dengan tabel pengalamatan. IP address 92 ada di atas, 192 168 10, sorry, 0 1 1 sampai spasinya. Itu untuk IPv6-nya. Terus saja. Oke, sudah. Satu IPv6 untuk link lokalnya. Jadi untuk jaringan lokalnya. Untuk komunikasi dengan jaringan lokal. Space. Link lokal. Oke, sudah. Nah, itu aktifkan no shutdown untuk mengaktifkan portnya atau interface-nya. Oke, sudah. Dan exit. Selanjutnya itu konfigurasi interface. Yang satunya itu G001. Interface gigabit 001. Caranya sama. Jadi kita berikan deskripsi terlebih dahulu. Ini terhubung mana? Terhubung ke S1, perangkat S1. Lalu kita IP address. IP address-nya cek di sini. Paste 255 255 255 0. IPv6 address konfigurasikan juga. Paste. Lalu konfigurasikan untuk link lokalnya juga. Konfigurasikan untuk link lokalnya. Caranya sama. Jadi cukup bisa ini yang sama. Lalu enter. Sudah. Saja perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. No shutdown. Lalu exit. Aktifkan routing IPv6 untuk mengaktifkan penjaluran atau rute IPv6 pada router. Caranya IPv6 unicast routing. Oke, sudah. Simpan running configuration ini ke file startup configuration. Simpan. Kita keluar dulu dari mode privilege. Lalu kita copy di sini. Startup configuration. Simpan. Yes. Oke, enter. Dan set jam ada router. Sekarang itu klik perintah clock lalu set jam berapa? Jam 19 contohnya. Tanggal berapa? 14. Bulan berapa? Untuk bulannya itu ditulis 3 angka pertama pada bulan dalam bahasa Inggris, Oktober. Lalu tahun berapa? 2025. Itu untuk range-nya itu 1993 sampai 2035 untuk tahunnya. 2025 sudah. Itu ping PCB dari jendela Kemenpora pada siap. Jadi kita lakukan ping pada PC A ke PC B. Ke PC C pakai tracer. Di sini sudah terhubung ya. Ini sudah berwarna hijau berarti sudah terhubung
Untuk mengeceknya, kita lakukan ping dari PC A, data yang sama. Tadi awalnya kan request timeout, terus kita lihat untuk yang di percobaan kedua ini. Ini request timeout yang pertama ini dikorbankan karena untuk mencari MAC address dari PC B. Jadi kalau lakukan ping lagi, maka ini harusnya sudah melakukan reply semua. Apakah ping berhasil? Jelaskan. Ya, ping berhasil karena router telah mengirimkan kedua interface dan routing antar jaringan IPv4 dan IPv6. Untuk saja itu langkah ketiga, konfigurasikan switch. Untuk mengkonfigurasi switch, kita ke BCA karena kabel konsolnya itu terhubung ke BCA. Dan caranya kembali lalu pilih desktop dan pilih terminal, ke switch, sudah apa saja, masuk ke konsol dan masuk ke mode privilege dan masuk ke mode konfigurasi. Oke. Masuk ke mode privilege, masuk ke mode konfigurasi. Oke, sebelum itu jalankan dulu perintah yang ini agar IPv6 pada switch aktif. Ke SDN, ya masuk ke configure terminal terlebih dahulu, ke mode konfigurasi, SDN, default, N, lalu reload, yes. Sambil menunggu, kita ke switch. Berikan nama perangkat ke switch tersebut. Oke, kita masuk ke enable terlebih dahulu, ke mode privilege, lalu berikan nama perangkatnya itu hostname. Dan masuk ke mode konfigurasi, lalu masukkan perintah hostname, diberi nama apa? S1 contohnya. Lalu matikan DNS lookup, caranya sama seperti yang router, yaitu no IP domain lookup. Konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch 1. Sama caranya setelah itu masuk ke interface. Interface yang mana? VLAN. VLAN yang mana? VLAN 1. Konfigurasikan dan aktifkan VLAN switch S1. Kita ke tabel pengalamatan di sini. Untuk IP address 192.168.1.2. Itu masukkan subnetmasknya. Udah, setelah itu untuk IP V6 nya address tes saja. Oke, untuk IP V6 nya itu tidak ada di sini. Nanti kita setting default gateway nya. Caranya, oke, kita no shutdown kan dulu untuk mengaktifkan VLAN-nya. Setelah itu exit. Dan kita konfigurasikan default gateway nya itu default IP default gateway. Lalu press di sini. Ya, setelah itu apa? Sudah untuk default gateway-nya, lalu simpan running configuration ke file startup config. Lalu copy. Baik, kita exit dulu. Masuk ke mode privilege. Copy.
running karena config, enter. Oke, enter. Tentu pastikan konektivitas end-to-end dari PC A, ping PC B, dari S1, ping PC B. Oke, kita ping dulu dari S1 ke PC B. Jadi ping 192. Kita keluar dulu ke mode biasa. Lalu kita ping 192.168.0.3. Ini bisa berhasil, sukses 100%, tidak ada request timeout di sini. Terus kita dari PC A ke PC B. Harusnya masih bisa. Sudah. Untuk langkah selanjutnya, jadi untuk langkah keempat ini bisa semua. Latihan ketiga, menampilkan informasi perangkat. Langkah 1, tampilkan tabel routing pada router. Gunakan perintah show IP route. Oke, kita ke PCB, masuk ke enable, lalu show IP route. Untuk memperlihatkan rute pada router. Oke, sudah muncul sini. Kode apa yang digunakan dalam routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Jawabannya itu kode C. Saya lihat di sini yaitu kode C, connected atau terhubung. Jawabannya itu kode C. Berapa banyak entry rute yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Berapa banyak entry rute? Ada berapa banyak rute yang dikodekan dengan kode C? Ada 2. Tadi di sini 1 dan 2. Ini kode C. Ada 2. Jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Itu jenis interface-nya atau jenis portnya itu bisa dilihat di bagian akhir dari rutenya, itu gigabit Ethernet 0000. Ini juga gigabit, untuk kode C kedua itu gigabit Ethernet 0001. Pada seperti gunakan show IP v6 route pada router R1 untuk menampilkan informasi rute pada IP v6-nya. Kodenya sama kurang lebih. IP v6 show IP v6 root. Ini menampilkan dalam bentuk v6. Yang kedua, tampilkan informasi interface pada router R1. Yaitu menggunakan perintah berikut. Oke, kita tampilkan dulu show interface gigabit berapa atau 0 atau G berapa, 001 sama kok. Jadi di sini sudah, enter. Oke. Apa status operasional dari interface G001? Status operasionalnya itu up dan up. Apa media akses kontrol atau MAC dari interface G001? Media aksesnya itu sebagai berikut ya. Ini di bagian hardware itu ISR 431 strip 3x1GE, address is sebagai berikut. Oke. Copy, kita paste di sini. Bagaimana internet address? Bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Untuk internet address-nya itu ada di baris keempat, itu di setelah deskripsi. Itu di internet address is 192.168.1.1/24.
Kita copy paste saja di sini, copy, kita taruh di sini. Langkah 3, untuk informasi IP VNAM, masukkan perintah show IP VNAM interface. Interface-nya apa gitu. Kita aja di sini show IP VNAM interface. Yang mana? Gigabit 0001. Tampilkan dalam bentuk VNAM-nya. Langkah 3, tampilkan daftaran command interface pada router. Itu untuk perintahnya itu show IP interface brief. Jadi ini akan menampilkan status dari interface pada router. Caranya masuk ke PCB, lalu show IP interface brief. Brief muncul di sini. Masukkan perintah show IP interface brief, dan untuk IP VNAM-nya masukkan perintah show IP VNAM interface brief. IP VNAM interface. Ini untuk yang IP VNAM-nya, ini untuk yang IP V4. Dan untuk yang satu juga sama, kita ke PC A, lalu masuk ke terminal, lalu klik OK di sini. Show IP, masuk ke enable terlebih dahulu, kemudian preference, terus show IP interface yang mana? Interface brief. Kita lihat untuk yang up atau yang aktif itu pada pas Ethernet 06 dan pas Ethernet 05 yang terhubung ke PC dan juga ke router. Jika interface G001 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Yaitu perintahnya itu no shutdown. Jadi untuk mengaktifkan interface G001 maupun interface lainnya. Jadi setelah menyeting IP, jadi kita harus memasukkan perintah no shutdown untuk mengaktifkannya menjadi up. Apa yang terjadi jika salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Apa yang terjadi? IP address berikut merupakan IP address dari switch. Jadi yang terjadi itu akan terjadi konflik IP dengan switch. Dengan S1. Karena IP tersebut sudah digunakan. Sehingga nantinya akan terjadi gangguan pada jaringan gitu.